Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 23 April 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, untuk update terakhir pada saat live ya. Kemarin kan kalau saya ada bilang hati-hati, kemarin ada yang bilang ya, bagaimana kalau candle H4 tutup di atas 2361, apakah harga akan serta-merta terbang? Enggak. Ya, saya nggak bisa bilang itu akan serta-merta terbang karena market structure kemarin pada saat live itu tidak menunjukkan yang namanya change of character untuk naik, ya. Dan kemarin saya juga ada bilang kalau bisa menunggu di area 2365 dan kita lihat reaksinya nanti seperti apa. Ternyata market itu naik cuma sampai 2363. Aduh, lagi dikit sekali ini ya, lagi dikit sekali. Lagi dikit sekali untuk bisa kita entry sell sebenarnya kemarin di sekitaran 2365. Tapi ya karena market tidak bisa memberikan kita diskon yang lebih besar, jadi kita nggak sempat ambil posisi sell sebenarnya kemarin. Ya berarti 2365 juga lewat. Ya 2365 berarti kita kalau ingin sell kemarin kurang bagus ya. Apalagi kalau dilihat kita juga ada area resistance become support yang immediate yang ada di harga 2350 sampai 2450 ya. Ini saya nggak bilang strong juga nggak bilang ini valid, ini ya dibilang resistance become support iya. Dan kalau dilihat juga ini sebenarnya nggak kuat-kuat amat, tapi bisa dibilang iya ini valid juga menjadi area resistance become support di area 2350 sampai 2348 ya. Karena kalau kita lihat ketika dia break di bawah sampai ke 2342 harga itu naik ya. Harga itu naik sampai 2350 dan kemudian apa yang terjadi ketika dia naik sampai 2350 harga langsung terbang. Harga langsung turun ya. Harga langsung turun dan sekarang harga XAUUSD masuk ke dalam area krusial yang valid menjadi area support yang sangat bisa kita bilang ini adalah kuncinya yang ada di 2327 dan ini harga literally ada di harga 2327,25 sebelum akhirnya ini sekarang bergerak naik. Sebelum itu untuk hari ini secara market hari ini US kita punya beberapa berita yang cukup bisa kita lihat nanti malam. Yang pertama itu dari Flash Manufacturing PMI. Kemudian ada Flash Services PMI, kemudian New Home Sales, dan terakhir ada Richmond Manufacturing Index. Dari segi manufacturing dan Flash Services PMI diperkirakan akan sama-sama meningkat dari 51,9 ke 52 dan dari segi services dari 51,7 ke 52. Jika nanti malam dari segi manufacturing PMI dan services PMI di sini hasilnya bisa lebih bagus dari ekspektasi, misalnya keluar di angka 52,5 atau 52,3, ya pokoknya di atas 52. Maka itu akan bisa mendrive USD menguat dan bisa membuat XAUUSD turun selama tidak ada update ketegangan yang ada di Timur Tengah ya. Begitu pula jangan New Home Sales ya, penjualan rumah baru di sini akan juga dilihat karena kalau dilihat data sebelumnya 662.000, di sini diperkirakan akan naik ke 668.000. Jadi kalau keluarnya juga lebih bagus ya, ini bisa mendrive USD lebih kuat ya, hati-hati. Dan yang terakhir ada Richmond Manufacturing Index yang diperkirakan juga akan menguat dari minus 11 ke minus 7. Jadi hati-hati sekali. Ya, untuk hari ini newsnya diperkirakan semuanya akan keluar positif. Jadi kalau keluar positif semua, ini kemungkinan akan bisa mendrive XAUUSD lebih berat untuk turun ke bawah. Atau bisa aja akan bergerak sideways karena ini harga sudah mantul di 2327. Ya, sudah mantul di 2327. Nah, sekarang jika kalian ingat kemarin apa yang saya bilang ya, sebentar ini saya akan hapus dulu beberapa ya supaya tidak terlalu banyak garisnya. Jika kalian ingat apa yang saya bilang kemarin ya, yang saya worry-nya adalah ini kan harga dilihat dari segi daily ya, dilihat dari segi daily ini kan harga sudah mulai muter ya, sudah mulai muter. Nah, saya sih nggak expect harga itu kemarin drop banget ya dari 2392 sampai di 2326. Saya nggak expect sama sekali harga dropnya luar biasa kencang ya.
Bahkan cenderung ini candle nggak punya ekor di atas kan. Saya nggak expect sama sekali. Untuk hari ini memang kita candle nggak punya ekor di bawah juga. Literally kemarin saya nggak expect market itu dropnya lumayan kenceng ya. Bahkan sebenarnya saya expect itu harga cuma sampai di sekitaran 2355 kemudian bisa muter naik untuk buat ekor atas. Ya, tapi literally kemarin harga itu ya drop signifikan, membuat yang namanya bearish engulfing ya. Membuat bearish engulfing yang ada di daily dan menyisakan satu candle yang bisa kita bilang ini sebagai hidden supply-nya. Belum saya katakan ini sebagai true supply ya, karena harga belum membuat penurunan lebih lanjut. Ya. Kemarin saya bilang kan kalau harga itu kemungkinan bisa melengkung turun ya. Melengkung turun dalam artian ini harga bisa begini ya, atau bisa begini. Saya expect-nya ini harga ini bisa turun tapi hanya dengan kejadian seperti ini ya. Dia harga naik memang, naik. Nah, ketika dia turunnya pelan-pelan. Nah, kalau kayak gini lebih make sense ya, lebih make sense dalam artian turunnya benar-benar dibuat untuk berubah tren dari yang naik kemudian turun. Itu baru kita bisa lihat, kita bisa ambil sell nanti secara gamblang. Tetapi permasalahannya pergerakan satu candle daily kemarin ya ini mengisyaratkan bahwa bisa dibilang market itu sedang mengambil liquidity ya. Kalau saya lihat ini yang saya sekilas dari pandangan daily ya, ini saya worry-nya. Jika kalian tahu yang sering saya katakan market itu membuat liquidity ya, market liquidity kan seperti ini. Naik, kemudian drop, dia ngambil semua liquidity yang ada di sini ya. Drop, kemudian lanjut naik. Lanjut naik yaitu mengikuti tren sebelumnya ya. Tren sebelumnya. Kalau dilihat sekarang yang saya worry-nya ada lagi satu. Nah, memang ini daily-nya close di bawah 2327, which is itu adalah area yang valid sebagai support tadi kan di H1. Nah, tapi kalau dilihat ini kan marketnya ya sedang membuat liquidity di sini ya. Ketika dia turun ya, dia ngambil liquidity di sini, dia ngambil liquidity juga di sini dan juga di sini. Jadi semua low-nya ini dibabat habis ya. Yang saya worry-nya cuma satu. Ya, hati-hati di sini. Untuk sekarang saya belum bisa katakan ini market akan muter ke bawah, belum ya, walaupun indikasinya ada. Tapi saya worry-nya ini adalah yang tadi ya. Market itu ngambil liquidity 1, 2, 3, 4 ya. Dia ngambil semua liquidity low yang ada di daily, menghajar semua semua candle daily di sini. Yang saya worry-nya adalah ini akan bisa lanjut terbang. Ya. Dengan demikian berarti ini harga bisa lanjut seperti ini. Ini yang saya worry ya. Terkecuali turunnya pelan-pelan ya. Jika kemarin turunnya memang berhenti sampai 2355, kemudian beberapa hari kemudian turun kayak gini lagi, oke. Ini bisa saya katakan market mulai reverse, market mulai akan koreksi. Tapi kalau dengan kejadian seperti ini, yang saya worry-nya adalah ya tadi, ini hanyalah mengambil liquidity sebelum market bisa memboost lebih tinggi lagi. Ya, hati-hati nih. Hati-hati. Dan kalau saya lihat juga mana ya dikit ya. Kayaknya di sini kemarin saya ada gambar segitiga nggak ya? Nah, kalau kemarin di sini kayaknya belum ya. Secara daily seperti ada yang namanya symmetrical triangle, tapi sih di sini nggak terlalu saya bisa bilang symmetrical triangle sih sebenarnya ya. Nggak begitu. Dari sudut pandang daily ini ya, dari sudut pandang daily kalau kalian lihat harga memang break di bawah 2330 secara pandangan daily ya. Secara pandangan daily ini harga memang sudah break di bawah 2330. Break di bawah recent dari close candle yang ada di tanggal 10 April. Hati-hati nih ya, dia close sudah. Ini rada berat ya, rada berat kalau saya boleh katakan ini akan bisa turun. Memang ada indikasi, sekali lagi indikasi turun ada. Tapi saya cuma perlu market ini membuat new higher low ya, new higher low berikutnya baru bisa saya katakan itu market bisa koreksi. Sekarang ini kalau dilihat high 1-nya ya, high 1 memang di sini, higher low di sini.
Nah, memang ketika kita lihat ini seperti ada lower low baru, ya lower low baru. Oleh karena itu makanya saya perlu membuat market ini higher low baru. Ya, sekali lagi belum bisa saya katakan dengan pasti. Ini market mulai reverse, mulai koreksi panjang, saya belum bisa bilang. Ya, apalagi di sini di area berapa ini? 2300 adalah area demand daily. Hati-hati ya. Hati-hati di sini. Demand daily di 2300 ya, di 2306 sampai 2278. Hati-hati nih. Ini merupakan demand daily walaupun ini demandnya sudah tidak fresh ya. Karena kalau dilihat ini ketika harga membentuk demand, harga retest demand, kemudian harga langsung terbang ya kan. Ini sudah tidak fresh. Jadi kalau dia turun dan mantul, saya rasa mantulnya tidak akan terlalu kuat, tidak akan terlalu tinggi. Ya, jadi sekali lagi kalau saya pribadi sudut pandangnya di sini memang akan bisa turun, tapi kalau saya pribadi perlu ada market itu membuat structure dulu secara daily. Ya, secara daily saya perlu market ini membuat structure dulu karena kalau dilihat ini kan structure daily-nya masih kayak gini ya tuh. Ini ngambil low, ini ngambil low, ini ngambil low, ini ngambil low dan harga sekarang berhenti di sini. Ya, yang di sini maksudnya. Belum bisa saya katakan ini market turun. Sekali lagi, belum bisa saya katakan market ini akan reverse turun, belum. Market itu kalau bisa untuk saat ini yang saya harapkan adalah market ini naik ya, naik at least lah setengah dari body candle ya, kalian ini boleh sebut ini sebagai Marubozu atau kalian sebut ini sebagai bearish engulfing, kalian sebut ini apalah sebutannya, bebas ya. At least lah setidaknya market itu naik setengah dari body candlenya, at least sampai 2372, 2370 dan kemudian drop ya. Drop dan kemudian membuat higher low dengan pasti dan membreak 2327 dan membuat lower low. Oke, di sana baru akan saya bilang secara daily ini market bisa reverse ke bawah. Ya, yang saya inginkan seperti itu. Kalau ingin bisa market itu bergerak turun ke bawah, ya. Itu dari sudut pandang daily. Kalau dari weekly, kita masih punya waktu lagi 3 hari. Dan kalau candle weekly kita ditutup dengan bearish engulfing seperti ini dan tidak tutup di 2343 sampai nanti di hari Jumat, ya. Kalau nanti, ingat ini candle weekly kita nggak punya ekor, jadi masih ada chance kemungkinan ini market bisa bergerak naik flip bullish. Hati-hati. Ya, secara weekly ini beda cara analisanya. Kalau dilihat candle weekly di sini kita punya low yang paling rendah adalah di harga candle weekly minggu lalu ya, itu ada di harga 2324. Kalau sampai harga bisa men-sweep low yang ada di candle sebelumnya, di minggu sebelumnya dan kemudian reverse naik, itu waspada. Ya. Dengan dia reverse naik dengan sudah men-sweep candle low sebelumnya dan dari yang bearish kemudian menjadi bullish misalnya nanti sampai di hari Jumat ya, maka kemungkinan di minggu depan kita akan bisa melihat ekstrim kenaikan XAUUSD. Tapi so far untuk sekarang low di sini belum di sweep ya, low di 2324 belum diambil dan atas belum ada ekornya sama sekali. Jadi memang ada peluang market itu bergerak balik menjadi bullish, ada, tapi itu masih panjang ya, itu masih 3 hari lagi. Makanya secara daily saya perlu kalau gitu 2370 ya, 2360 ataupun sampai 2372. Kalau harga sampai sana dan kemudian menandakan reversal untuk turun, oke, kemungkinan di sana akan ada yang namanya higher low baru. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka kecenderungannya secara daily market akan bisa membuat candle ekor di hari Senin kemarin ya, yang dimana berarti kemungkinan yang saya takutkan tadi, yang saya worry ya, adalah ini market membuat liquidity. Sekali lagi, market hanya turun untuk mengambil semua liquidity yang ada ya, dengan valid support ada di 2327 sebelum akhirnya dia kembali lagi melanjutkan tren yang ada untuk bisa bergerak naik ya. Ingat 2461 adalah utang yang masih belum dibayar untuk di XAUUSD 1618 dengan Fibonacci extension monthly ya. Jadi kemungkinan akan sampai sana bisa aja.
Ya, kapankah saya akan bisa bilang XAUUSD akan bisa reverse ke bawah ataupun mulai koreksi besar-besaran? Faktor pertama adalah 2327 harus lewat dulu ya secara daily. Dan kalau bisa 2300 harus lewat. Ya, dengan demikian market bisa yang namanya koreksi secara, ya kalian kalau bahasanya agak ini, koreksi ugal-ugalan lah bahasanya ya. Karena sekali lagi kalau kalian pakai sudut pandang daily dengan tarik Fibo dari swing tanggal 14 Februari pada saat Valentine, kemudian sampai high tertinggi 2431, kalian bisa lihat 2326 adalah Fibonacci 23,6-nya. Ya, pas banget 23,6, harganya 2326, pas banget ya. Makanya kalau dia break 2326 Fibonacci dan break juga 2300, ya udah otomatis harga akan turun mengejar 38,2, which is itu adalah 2260, dan jika itu juga break, harga akan turun sampai ke 2200, bahkan terekstrimnya sampai 2155, itu adalah 61,8. Itulah yang saya katakan koreksi secara ugal-ugalan, secara besar-besaran. Ya, tapi belum, kalau saya pribadi belum, sekali lagi ya, untuk per video sekarang belum saya bisa katakan ini akan reverse. Tapi potensinya ada, indikasi untuk turun ada. Tinggal market ini sekali lagi membuat higher low-nya di mana. Ya, saya perlu market ini membuat higher low baru sebelum benar-benar bisa membuat market lebih rendah lagi. Untuk sekarang bagaimana XAUUSD? Ya udah, kalian bisa lihat ini dari segi time frame H1. Apa ini trennya? Dah ya. Apa ini trennya? Nggak ada trennya, udah nggak ada. Ini udah nggak ada tren ini namanya ya. Ini literally marketnya stuck, tidak kemana-mana ya. Literally market stuck. Kalau bisa diukur ya, ini marketnya literally ya dari 2431 sampai low paling bawah adalah di 2324. Ini low di sini ya, 2324. Jadi kalau saya pakai sih di H1 di 2327,25. Walaupun secara daily itu tutup di bawah 2327 dan H1 juga tutup di bawah 2327 ya. Saya rasa ini penutupannya kan masih kecil sekali ya, masih kecil sekali penutupannya ya. Jadi saya rasa untuk harga bisa mantul naik, saya rasa bisa. Tapi kalau dari sudut pandang H1, sekali lagi kita punya satu area demand terdekat yang dimana ini adalah drop base dropnya yang ada di harga, oke H4 nggak kelihatan, yang ada di harga 2360. Ini saya pakai time frame 2 jam ya, yang ada di 2360 yang ada di sini, yang dimana ini merupakan area resistance become supportnya yang ada di 2361 atau 2360 lah ya, mungkin ya 2360 ya. Ini menjadi resistance support become resistance-nya yang ada di 2360. Jadi apakah harga akan bisa sampai sana? Saya rasa bisa ya. Kalau dilihat juga di sini ada satu hidden supply-nya lagi satu yang kemarin saya gambar ya, yang ada di harga 2370 ya, yang ada di harga 2370, yang dimana ini juga adalah resisten yang sebelumnya adalah area supportnya di sini ya, 2370 ya, 2370 di sini 2370. Jadi kalau dilihat apakah kita boleh nge-buy sekarang karena harga sudah masuk ke dalam area valid supportnya. Secara H1 memang kita sudah ada satu konfirmasi bullish engulfing di sini ya, yang dimana ini terjadi di jam 6 pagi tadi ya, jam 6 pagi tadi. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi buy, ingat ya, ini market structure-nya masih bearish banget ya. Ini untuk pertama kalinya ya, market Asia sampai market Amerika itu satu jalan bearish semua ya, yang berarti orang-orang tidak melirik XAUUSD untuk dibeli, karena ya berarti bisa dibilang orang-orang yang membelikan, kemarin saya sudah bilang ya, untuk
XAUUSD ini dibagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah orang-orang yang membeli XAUUSD karena itu bersifat safe haven, dan orang-orang yang menjual XAUUSD adalah karena melihat indeks dolar yang menguat. Jadi seperti itu ya. Berarti kemarin benar-benar tidak ada orang yang membeli gold karena tidak ada ketegangan lebih lanjut dari Timur Tengah. Untuk sekarang apakah kita boleh buy lagi? Ya, it's okay, nggak masalah karena ini kan sudah masuk ke dalam area valid supportnya yang di 2327. Apalagi sudah ada konfirmasi bullish engulfing di H1 ya. Di H4 ini kan OTW membuat bullish engulfing juga ya. Kalau H4 ya, kalau saya pribadi ya, kalau H4 bisa tutup di atas 2332 ya. 2332 secara H4 itu saya rasa bisa menjadi trigger untuk ambil posisi buy. Kalau sekarang dekat ambil posisi buy ya. Sebentar coba saya lihat dulu. Ini ya, untuk dari segi ambil buy sekarang sebenarnya rada bahaya. Karena kalau dilihat market structure sekarang ya, dari ini saya buka market structure dari M5. Kalau kalian lihat di M5 di sini market ini selalu membuat namanya break of structure. Ya. Market ini dari hari Senin ya, hari Senin pagi kemarin market membuat market itu membuat bos di sini ya. Market membuat bos di sana, kemudian market membuat bos lagi di sini. Kemudian market juga membuat bos juga di sini ya. Kemudian lanjut turun lagi, market juga buat bos di sini, di sini. Kemudian market membuat bos lagi di sini ya. Kemudian market juga buat bos baru di sini, breakout structure. Dan sekarang ini kalau lewat kalau ini lewat ya, harga di ini belum bos ya, ini OTW buat bos dia di sini. Kalau dia tutup di bawah 2325 itu akan bisa menjadi break of structure yang baru. Terus sekarang apakah harga sudah membuat change of character? Kalau dilihat ini marketnya terakhir dia membuat inducement itu di sini ya. Dari dia drop inducement di sini, kemudian break of structure lagi. Dia buat ini sama ya. Ini equal high. Kemudian dia turun break of structure. Di sini. Break of structure. Di sini baru inducementnya. Kemudian drop. Belum ya, belum. Jadi kalau makanya oke, sama berarti. Kalau harga bisa stay di atas 2334 ya, ini dari segi time frame M5 nih ya. Change of karakternya itu ada di sini. Ya, di sini. Ini change of karakternya. Kalau saya boleh kasih tahu, ini change of karakternya ada di harga 2334 ya, 2334 di sini. Nih ya, kalau boleh saya kasih sekarang berarti at least harga itu harus tutup di atas 2334,1. Dengan dia balik naik ke atas itu baru bisa kita katakan change of character. So far ini belum ada change of character sama sekali ya. Kita bisa lihat juga harga ini terus turun ya. Dan kalau harga tutup di bawah 2325 itu akan menjadi break of structure yang baru ya. Jadi kalau dilihat sekarang lebih baik kalau ingin ambil posisi buy tunggu di atas 2334 ya. Kalau ingin sell lebih baik tunggu di atas ya, karena kalau dilihat kalau nge-sell sekarang rada bahaya juga. Ya, karena ini pantulan dari 2327 lumayan bahaya. Ya. Kalau ingin nge-sell di bawah 2327 saya rasa belum saatnya. Belum saatnya untuk saat ini. Walaupun bisa potensi untuk nge-sell di bawah 2327 itu sedikit bahaya. Kalau nge-buy ketika dia lewat 2327 nge-buy bisa di mana? Bisa di sini.
Ya, ini merupakan ada satu area demand ya di sini yang ada dari range harga 2311 sampai 2304. Kalau kalian mau buy limit di sini saya pribadi it's okay, nggak masalah. Ya. 2307 sampai 2304 itu kalau kalian mau buy limit di sini saya rasa it's okay. Ini merupakan fresh demand-nya. Dengan stop loss taruhlah di bawah 2300, bisa di 2298 atau di 2297 terserah. Ya. Tapi ketika dia break 2327 dan turun sampai 2300, take profit kalian janganlah maruk. Ya. Kalau bisa ya sampai 2327 lagi, atau enggak ya sekiranya 1:1. Ya. 1:1, tergantung kalian mau buy limit di 2305, 2304, 2307 terserah. Ya. Stop lossnya bisa di 2298 ataupun 2297. Intinya taruhlah di bawah 2300. Ya, taruhlah di bawah 2300. Walaupun nih stop lossnya rada lebar ya, 100 pip memang. Jadi terserah kalian kalau mau bertahan 100 pip ya silakan, nggak masalah ya. Kalau mau lebih amannya itu buy limit bisa di 2304 karena itu stop lossnya cuma 65 pip aja. Ya, bisa kayak gitu. Jadi kalau kalian sell di bawah 2327, tunggu benar-benar konfirmasi yang pasti ya. Untuk sekarang kalau ambil sell di bawah 2327, stop lossnya mau tidak mau adalah taruhlah di atas 2345. Ataupun bisa ditaruh di swing terakhir di sini di 2333 ya. Bisa di 2337 atau di 2338. Tergantung. Ya, kalau memang harga bisa turun dengan pasti di bawah 2327, break retest kalian bisa sell juga dengan stop loss di atas swing terakhir di sini. Swing terakhir di sini kan 2333. Ya, taruhlah di 2338, 2337 it's okay, nggak masalah. Ya. Itu kalau kalian mau sell di bawah 2327. Kalau kalian mau ambil buy ketika change of character di atas 2324, itu menggunakan time frame 5 menit ya. Dengan stop loss taruh di bawah swing low terakhir di sini. Jangan lihat ke belakang. Karena itu terlalu jauh stop lossnya ya. Itu stop lossnya di sini aja sudah 97 pip. Berarti kalau kalian take profit bisa di 1:1 di 2344. Ya, bisa di 2344 di sini. Hati-hati ya. Atau enggak di 2350 juga it's okay, nggak masalah. Oke. Kalau misalnya di sini harga berhenti di sini dan kemudian naik dan break dan kemudian change of character, berarti stop lossnya dimajukan ya, bukan di bawah low di sini tetapi yang harga sekarang bergerak turun yang ada di 2327. Tergantung ya. Tergantung di mana kalian melihat swing terakhirnya. Kalau dia break di atas 2334 tapi itu time frame 5 menit. Ya, jangan dibawa ke time frame yang besar seperti H4 ataupun H1 jangan. Oke? Jadi hati-hati. Kalau kalian nggak mau trade pada hari ini dan menunggu berita nanti malam, it's okay juga, nggak masalah. Ya. Jadi sekian aja untuk analisa komplit XAUUSD pada hari ini dan sekaligus pembahasan kenapa market kemarin gila banget turunnya ya. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian tidak kehilangan arah dan kalian bisa tahu kemana sebenarnya ini arah market dan kenapa pergerakannya seperti ini. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika pun kalian kalau ada pertanyaan seputar analisa ini, kalian free bisa nanya ke grup ATC ataupun misalnya yang di grup ATC ingin nanya juga nggak masalah. Ya nanti akan saya jawab juga. Yang ingin join di grup ATC bisa langsung ke membership Amadana yang bagian AMD Pro. Tinggal hubungkan akun YouTube dengan akun Discordnya, nanti bakal otomatis masuk ke sini. Ya. Jadi sekian aja untuk analisa pada hari ini dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.